2 tahun saya jadi anggota, saya tahu persis Ya. bagaimana karakter orang-orang yang duduk di partai itu. Komunikasi kita cukup baik dan bisa kita rangkul semua. Kita ini menurut kita kalau sudah duduk ini ya kita rasanya sudah berbuat, tetapi kan di mata masyarakat ini tentunya ada aja yang kurang kan? Ada saja yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, kita jumpa lagi di program VIP Talk, bincang-bincang dengan tokoh pejabat di Kaltim dan Kaltara. Nanti kita akan berbincang dengan Ketua DPRD Bulungan, Bapak Kilat AMD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberi kesempatan untuk bincang-bincang dengan kami dari Tribun Kaltim, tribunkaltara.com, membahas beberapa hal yang nanti bisa menginspirasi tribuner masyarakat Kalimantan Utara, Bulungan pada khususnya. Sebelum mungkin bisa diperkenalkan, Pak Kilat ini adalah Ketua DPRD dari Partai Gerindra, Pak ya? Gerindra. Nah, mungkin dari perjalanan politik Bapak cukup panjang kali ya, tidak serta-merta Bapak menjadi Ketua DPRD Bulungan. Boleh mungkin dikisahkan dengan tribuner, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sedikit saya ceritakan pengalaman saya berpolitik. Ya, kalau dibilang pengalaman, ini yang ketiga periode saya di DPRD. Ya, di DPRD Kabupaten Bulungan. Karena saya ini di fraksi Gerindra, ini saya 2 periode. Periode yang pertama 2009 itu saya di Partai PDP, Partai Demokrasi Pembaruan, bukan di PDI. Partai baru juga, Pak ya? Partai baru. 2014 saya partai itu diverifikasi tidak lolos. Akhirnya pindah ke Partai Gerindra. Ya, ditawarkanlah saya masuk ke Partai Gerindra ini. Itu yang menawarkan saya itu orang tua kita, Pak Lid. Waktu itu dia masih wakil Bupati Bulungan. Ya, jadi sedikit cerita terkait dengan pengalaman di partai politik. Memang suka dan duka itu saya alami semua. Baik masalah PAW-nya, saya pernah di PAW kurang lebih setahun di periode pertama itu. Karena saya pindah ke partai itu karena sudah ada aturan di partai itu, apabila kita pindah ke partai lain itu pasti sudah diganti PAW, diganti. Di pengalaman PAW saya sudah pengalaman di partai politik ini. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, suka dan duka itu memang banyak saya alami di partai ini. Yang pertama saya di fraksi Gerindra ini, saya bergabung di Partai Gerindra itu tahun 2014. Saya terpilih di Dapil 1. Di Dapil 1 memang tetap saya waktu pertama itu Dapil 1 juga, yang kedua saya tetap di Dapil 1. Kemudian saya kedudukan di partai di DPR ini itu saya sebagai ketua fraksi di Partai Gerindra. Bapak di awal Pak ikut Pak PDB kan cukup berat juga karena partai baru kan. Dan ternyata Bapak termasuk yang berhasil dan 1 kursi untuk Bapak itu ya. Baik, nah, ya. Itu kan pengalaman yang luar biasa mungkin di awal itu, Pak ya. Di awal itu yang punya pengalaman. Karena saya sebenarnya sebelumnya saya pernah ikut partai itu sebelumnya 2005 itu. Tapi saya tidak lolos karena dia pakai nomor urut. Ya, betul itu. 2009 sebenarnya saya hanya iseng karena saya terpikir itu tetap pakai nomor urut itu. Karena saya di 2009 itu saya nomor urut yang terakhir, nomor urut 10. Jadi saya hanya melengkapi saja di Partai PDP itu waktu itu. Karena bagaimanapun saya tidak akan bisa lolos karena saya nomor urut 10. Kemudian 1 bulan sebelum pemilihan itu ada perubahan aturan dari MK. bahwa itu pakai suara terbanyak. Oh iya. Ya. Jadi
semangat saya waktu Jadi itu lebih- langsung saya sosialisasi ke masyarakat. Artinya Karena berapapun nomornya ada penting, berapapun yang penting nomornya, suara terbanyak. nah itu berapapun nomor urut terakhir kan, nomor di tengah kan, saya pikir itu sudah, artinya siapa yang dapat suara terbanyak ya syukur, puji Tuhan, waktu itu dipilih ya dari 10 orang itu ya saya memang suara yang banyak dari 10 orang itulah. Nah, artinya kan mungkin dari sisi ketokohan Bapak luar biasa lah. Partai baru ini kan ibaratnya orang kenal pun belum, Ya. tapi dengan suara terbanyak Pak Kilat dibantu beberapa caleg lain kan akhirnya mendapatkan 1 kursi waktu itu. Iya. Dan akhirnya pindah ke partai manapun terpaksa Gerindra kan tetap lolos. Dan sekarang kalau posisi ketua DPRD berarti kan Gerindra termasuk perolehan suara terbanyak di Mulungan. Sebenarnya kalau suara terbanyak tidak, kalah sedikit dari Partai Golkar. Ya. Tapi kita kursi terbanyak. Oke. Karena di lembaga ini kita pakai kursi Kursi terbanyak. kursi terbanyak di lembaga. Akhirnya karena aturan seperti itu, kursi terbanyak itu yang menduduki ketua. Ya. Nah itu artinya kan ini pengalaman pertama Bapak setelah di fraksi kemudian masuk di pimpinan DPRD. Nah kalau bicara ketua DPRD berarti kan membawai semua partai politik Pak, tidak hanya Gerindra. Sudah 2 tahun saya jadi anggota, saya tahu persis Ya. bagaimana karakter orang-orang yang duduk di partai itu, walaupun di periode saya ini lebih banyak yang baru daripada yang lama. Jadi bagaimana kita bisa memahami orang-orang yang yang duduk mewakili partai itu, tentunya pengalaman saya yang 2 periode itu jadi anggota, itu yang saya coba pakai untuk bagaimana mengakomodir semua aspirasi anggota ini lewat partai politik. Sampai saat ini itu komunikasi kita cukup baik dan bisa kita rangkul semua partai yang mewakili atau yang duduk di lembaga ini. Kita juga sudah berbuat semaksimal mungkin sampai saat ini, walaupun ada kekurangan mungkin masyarakat melihat, yaitu dalam arti kita tetap bisa mau memperbaiki itu. Karena kita ini, menurut kita kalau sudah duduk ini ya kita rasanya sudah berbuat, tetapi kan di mata masyarakat ini tentunya ada yang kurang. Ada saja yang kurang. Tentunya dengan saran masukan masyarakat itu kita bisa membenahi diri, itu mengintrospeksi diri kita sendiri seperti apa kita berbuat untuk masyarakat. Nah sekarang Pak, kalau lihat dari kondisi sekarang masa pandemi, kira-kira apa sih yang menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulusan ini Pak? Ya, tentunya dengan kondisi atau pandemi saat ini, tentunya kita fokus ke sana. Bagaimana kita bisa menjamin melihat masyarakat ini dengan kondisi seperti ini, jangan sampai masyarakat kita ini ya artinya kita biarkan begitu ya. Kita tetap fokus ke sana. Kalau memang kondisi pandemi ini tetap, itu yang kita dari lembaga ini tetap menyampaikan. Tapi tentunya kan ini tentu ada beberapa dana yang refocusing atau pengalihan dana yang seharusnya sudah kemarin diprogramkan di APBD sebelumnya, terpaksa dialihkan untuk penanganan pandemi ini Pak ya? Ya, ini kan refocusing ini saat ini sudah di ADD itu ada refocusing itu sebesar 8%. Nah, ini bisa jadi kita lihat dulu seperti apa peningkatan COVID ini. Tentunya mungkin kita akan tetap koordinasi ya. COVID. Dan tentunya yang terpenting adalah nanti pasca pandeminya bagaimana memulihkan kembali ekonomi yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Ya. Pak, kembali tadi bagaimana sih dalam perjalanan politik kan luar biasa. Kalau dari dukungan keluarga gimana Pak? Ibu, anak-anak terhadap ketika Bapak perjalanan politik dan akhirnya sekarang menjadi ketua DPRD. Ya, saya boleh menjalani
berpolitik ini sampai saat ini itu semua karena dukungan keluarga, semua dengan saya. Intinya saya tidak bisa dapat jabatan ini kalau bukan dukungan keluarga. Jadi, sejauh ini saya sangat merasakan itu ada dukungan baik dari anak-anak, keluarga saya dan keluarga besar saya, itu luar biasa dukungan keluarga. Ikut kampanye, sosialisasi dan sebagainya. Ya, paling tidak kalau kampanye sosialisasi kepada masyarakat lah. Ya, sesuai dengan kalau ibu dengan perempuan, anak-anak dengan anak muda. Ya, tentunya bagaimanapun juga keluarga juga menyampaikan, tapi kalau yang dijual ini juga tidak masuk di orang kan mungkin tidak ya. Tapi kalau melihat perjalanan dari partai yang belum terkenal Bapak terpilih pun sebenarnya sudah menunjukkan bahwa ketokohan Bapak sebutin dari masyarakat. Ya. Menjual itu lebih mudah. Itu penilaian masyarakat lah. Nah, sekarang kan capaian itu udah maksimal ya Pak. Ini sebagai orang nomor 1 di DPRD. Ada nggak keinginan ke depan bahwa nanti politiknya akan berjalan dengan terus, dan tentu juga keinginan masuk di jajaran di eksekutif itu? Ada nanti ke depannya tentunya. Iya. Sampai saat ini saya belum ada berpikiran jauh ke sana. Cuma ya itulah, mengalir saja seperti air yang mengalir, karena semuanya ditentukan dengan yang Maha Kuasa. Nanti kalau kita bilang saya nanti rencana ke sana, tetapi kehendak Tuhan lain kan. Tentunya sampai saat ini saya juga belum punya pemikiran mau kemana, saya juga belum berpikir ke sana. Hanya saya fokus bagaimana menjalankan tugas yang sudah Tuhan percayakan buat saya sebagai pimpinan di lembaga. Tapi tidak untuk kemungkinan ketika nanti perjalanan bagus, kehendak Tuhan memang memungkinkan. Iya. Bersaing nanti di kontestasi nanti. Itu dia. Artinya karena kita ini sebagai orang partai, tentunya kebijakan partai seperti apa partai mengatur kita. Iya. Oke Pak, Partai Gerindra kan cukup, tadi katakan bahwa perolehan suaranya cukup besar. Nah, sekarang sudah terbesar, kira-kira 2024 gimana Pak? Kira-kira Gerindra di Bulungan khususnya? Ya, Gerindra ke Bulungan kita tetap targetkan minimal tetap bisa kita pertahankan. Syukur kalau memang kita bisa, niat kita sih tetap meningkatkan bagaimana bisa menambah kursi lagi di sini. Tetapi minimal kita bisa pertahankan kedudukan. Sekarang berapa kursi? Hah? Berapa kursi? Ini ada 4 kursi saat ini. Oke. Terakhir Pak Kilat, ini video YouTube ini nanti akan dilihat, ditonton nanti mungkin beberapa tahun kemudian. Apa sih yang Bapak sampaikan kepada masyarakat Bulungan khususnya, apa yang akan diperjuangkan dan apa yang akan berbuat untuk masyarakat? Silakan. Ya, baik, terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bulungan atas dukungan kepada kami, dan saya secara pribadi tetap memohon dukungan masyarakat Kabupaten Bulungan dalam saya melaksanakan tugas ini. Secara manusia memang banyak kekurangan, tetapi bagaimana kita bisa bergandengan tangan untuk kemajuan Kabupaten Bulungan ini. Saran dan masukan kami sebagai pimpinan dan lembaga, kami sangat mengharapkan ada masukan, saran masukan untuk kami sebagai pimpinan di lembaga DPR Kabupaten Bulungan. Mungkin itu penyampaian kami. Terima kasih sekali lagi kepada masyarakat Kabupaten Bulungan yang telah memberikan dukungan kepada kami sebagai pimpinan di lembaga legislatif ini. Oke, demikian Tribuner bincang-bincang kami dengan Bapak Kilat, Ketua DPRD Kabupaten Bulungan. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Pak. Baik. Semoga bincang ini menjadikan sebuah inspirasi buat kita semua tentunya, dan apa yang disampaikan Pak Kilat tadi menjadi sebuah quote bahwa nanti akan diperjuangkan di dalam sebuah proses demokrasi di DPRD, dan nanti tentu juga koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bulungan. Terima kasih sekali lagi, kita akan jumpa lagi di program berikutnya dan dengan tokoh yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.